satu V1. Raihlah cita-cita yang mulia, Indonesia makmur dan sentosa. Walau berbagai suku dan agama, ragam budaya serta golongan, satu untuk semua, semua untuk satu. Jayalah Indonesia ku tercinta, persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 45, Pancasila dasar negara. Seluruh rakyat wajib bela negara, sosok hari esok makmur sentosa. Pak Aryono agak maju Pak. Pak Aryono. Sana terlihat. Tiga. Nanti kalau ada acara-acara kita siap. Nanti saya order di sini ya. Diberesin gini. Biar baru di. Mari. Saya kira ini sangat baik sekali ya, itu tadi setelah resmikan ya, saya berharap bahwa ini nanti dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi salah satunya tadi saya minta supaya masyarakat bisa melihat apa yang bisa diaplikasikan ya, karena teknologi tepat guna ini adalah teknologi yang bisa dipakai untuk kegiatan praktis masyarakat. Ya tidak muluk-muluk teknologinya, dan ternyata itu sudah dipakai oleh pemerintah ya, dari Kementerian Negara Tertinggal yang memakai, kemudian masyarakat juga memakai, kemudian industri juga memakai. Jadi positif sekali. Ya saya berharap ini akan terus bisa dikembangkan. Mohon izin Pak, masalah yang lain. Ini bagaimana upaya untuk menjadikan ini menjadi negeri Pak? Sekarang masih dalam proses, dan tentu itu tidak hanya tergantung dari Kementerian Pertahanan, tapi juga itu dari instansi terkait yang nanti kita lakukan bersama-sama, yaitu Kementerian Dibut, kemudian PAN ya, dari Kementerian PAN ya, Penempatan Negara, kemudian juga dari Kementerian Keuangan. Kemudian itu kita proses bersama, tetapi itu semuanya sedang berjalan. Masih lama kira-kira? Prosesnya sekarang sedang berjalan ya, tentu ada beberapa yang menjadi disinkronkan di antara kementerian itu sendiri. Tapi pada prinsipnya kami dari Kementerian Pertahanan mendukung upaya-upaya yang saya kira sudah menjadi perjuangan. Soal izin kepemilikan senjata seperti Apa? Soal izin kepemilikan. Nah, kalau izin kepemilikan itu sedang kita mintakan fatwa dari BPK. Ya, karena kan ini asetnya sebagian aset Kementerian Pertahanan, tetapi nanti waktu misalkan jadi negeri kan jadi asetnya Dikbud. Jadi pengaturannya mesti jelas. Dan pengaturan itu saya kira kita bicarakan dengan BPK. Ya. Seperti apa Pak fatwa itu? Fatwanya kan keputusan BPK itu penting. Apakah ini nanti bagaimana soal aset ini? Ya, kita serahkan kepada BPK, terus selanjutnya kita pegang bersama keputusan itu. Ya, jadi karena ini ada dua kementerian yang punya dua pemikiran yang berbeda, maka itu disatukan di dalam forum BPK. Keuntungan dari kementerian apa? Dengan asetnya sebetulnya kita bicarakan itu bersama-sama. Karena kan masalah aset ini sebetulnya kan barang milik negara. Barang milik negara itu sekarang ini memang aset-aset yang ditangani oleh pemerintah. Nantinya kan tentu akan ditangani oleh Dikbud. Nah, pengaturan yang mesti jelas.
jangan sampai nanti menimbulkan kecurigaan, kemudian dianggap merugikan negara. Kemudian kalau yang dinamakan merugikan negara kan sensitif. Nanti jangan-jangan setelah itu dianggap merugikan negara ada hal yang terkait dengan penyalahgunaan pidaan. Jadi mesti jelas sejak awal. Jadi kami setuju bahwa itu nanti biarlah BPK yang memutuskan. Ya, kita serahkan kepada Teknologi tepat guna UPN Veteran Jawa Timur yang kami beri nama Teknopark ini sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Bagi masyarakat kampus, ya, lembaga UPN Veteran Jawa Timur, ya, Teknopark ini akan merupakan tempat untuk berpartisipasi secara aktif di bidang ilmiah. Beberapa laboratorium akan bergabung di tempat ini, lintas prodi, lintas fakultas, yang nanti harapannya akan menghasilkan teknologi tepat guna yang diperuntukkan bagi masyarakat, khususnya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Tadi kita saksikan Pak Menteri sudah menaruh harapan besar bahwa UPN bisa berperan aktif dalam rangka pertahanan nirmiliter, pertahanan yang di bidang ekonomi, di bidang kesejahteraan masyarakat kita tingkatkan melalui pendekatan teknologi tepat guna. Upaya-upaya yang dilakukan adalah melalui pendekatan hasil penelitian, baik itu skripsi, tesis, maupun disertasi, ataupun dari dana-dana hibah, kita wujudkan dalam implementasi teknologi tepat guna. Alhamdulillah beberapa departemen sudah menjalin kerjasama, dan kita bisa manfaatkan untuk beberapa daerah di seluruh Indonesia. Dan kita pantau hasilnya signifikan sekali dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat. Inilah yang kita tunggu-tunggu. Kampus akan dekat dengan masyarakat, kemudian kampus akan menghasilkan karya-karya inovatif yang sederhana tetapi punya manfaat besar bagi masyarakat. Ya, Pak Rektor, gimana dengan dukungan UPN untuk pengembangan pertumbuhan nirmiliter, Pak? Ya, tentu saja pertumbuhan nirmiliter, karena kami berada di bawah Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, UPN harus berperan aktif. Keberadaan laboratorium teknologi tepat guna ini akan menciptakan mahasiswa dan dosen yang profesional. Lah itu sudah merupakan pertahanan nirmiliter. Kemudian pemanfaatannya dari profesionalitas itu adalah bagaimana mengimplementasikan untuk kepentingan masyarakat. Kalau masyarakat itu meningkat pendapatannya, meningkat kesejahteraannya, itu juga merupakan komponen pertahanan nirmiliter. Terciptanya pertahanan nirmiliter karena masyarakatnya meningkat kesejahteraannya, akademisinya meningkat profesionalisme, mahasiswa terbentuk karakter-karakter cinta tanah air. Itu merupakan pertahanan nirmiliter.